Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai rahasia huruf alif. Kata alif adalah sesuatu yang tersusun dari rangkaian huruf alif, lam, dan fa. Karena darinya terangkai ta'aluf beberapa kalimat. Kebanyakan dari perkataan orang juga mengandung huruf alif. Ibnu Arabi menyebut alif sebagai akar tempat tegak berdirinya huruf-huruf. Qoyum al-huruf, segala sesuatu bergantung pada alif. Sementara alif tidak bergantung kepada apapun. Dan di sini kami akan mencoba membawa makna alif dari berbagai sisi. Yang pertama, alif yang hanya patut untuk Tuhan. Alif adalah huruf awal dari susunan huruf hijaiyah. Ini menandakan bahwa ia adalah dari segalanya yang tidak akan pernah menjadi awal, melainkan ia sepi dari persifatan hadis atau baru. Dan yang berhak atas alif semacam itu hanyalah Allah, Tuhan yang maha awal, sebagaimana firman-Nya, huwa Allahu wal hahiru, juga tersebut dalam doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awalu fa laisa qablaka syai'un wa anta akhiru fa laisa ba'daka syai'un. Dalam Ibnu Hisab Jumal, alif mempunyai nilai 1. Hal ini menandakan bahwa Allah itu wahid. Kata wahid dalam segi bahasa digunakan untuk mewujudkan makna isim dan sifat. Menunjukkan isim dalam artian Allah zatnya satu. Ia satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih. Dan lafaz wahid tidaklah patut disandingkan kepada orang lain, melainkan hanya Allah Ta'ala. Karena hanya Dia yang maha sempurna dalam sifat dan af'alnya. Kemudian menunjukkan sifat dalam artian Allah sifatnya hanya satu. Dia satu yang menafikan sesuatu yang bisa dibagi, karena Dia tidak terbagi. Contoh, Allah mempunyai sifat kudrah. Dia kudrah atau kuasa atas segala hal dan bukan terbagi. Semisal kudrah ini atas perkara ini, namun tidak kudrah atas perkara lain. Alif dalam pembahasan ini juga menunjukkan wahdaniyah Allah dalam af'alnya, yakni Allah adalah satu-satunya zat yang sangat memungkinkan atas kehendaknya untuk menciptakan makhluk dengan berbagai ragam wujud dan sifat. Dan selain Allah tidaklah memungkinkan melakukan hak tersebut, sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Dan keseluruhan makna alif di atas terangkum dalam kalam Allah, alif lam mim, karena alif dalam tersebut menunjukkan makna tauhid, mim menunjukkan makna penguasa seluruh alam atau muluk, dan lam hak terletak di antaranya menunjukkan sebuah kepemilikan. Dari sini bisa diambil arti bahwasanya alif lam mim adalah sebuah isyarah bahwa Tuhan penguasa alam raya ini adalah satu, Allah Azza wa Jalla. Ketika kita merenung kembali tentang huruf alif yang tidak pernah menerima harokat, maka lalu kita ingat bahwa akan kemahaan Allah yang tidak pernah menerima pemberian, karena Dia adalah maha pemberi, Al-Wahhab. Dia berdiri sendiri, tidak berhajat kepada yang lain, Al-Qiyamu binafsihi. Dia berdiri sendiri, bahkan Dialah yang secara terus-menerus menguasai makhluknya. Berkaitan dengan posisi Allah sebagai Sang Maha Pemberi, terdapat sebuah kisah dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam kisahnya beliau bercerita, apabila kami menegakkan ibadah sholat bersama Nabi, kami membaca doa yang artinya semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah dari hambanya dan juga kepada si fulan dan fulan. Lalu Nabi bersabda dengan nada teguran,
Jangan kalian mengucapkan, semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah pemilik dan pemberi salam sejahtera itu. Tetapi ucapkanlah, segala kehormatan adakah kepunyaan Allah, demikian pula rahmat dan kebaikan itu. Salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya semoga dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera semoga juga dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh, karena apabila kalian mengucapkan kalimat ini pasti mengenai setiap hamba di langit atau hamba antara langit dan bumi. Seterusnya beliau mengumandangkan kalimat tauhid. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian beliau berdoa dengan memilih salah satu doa yang disukainya. Kata alif dalam bahasa Arab antara lain berarti mengasihi, senada dengan arti rahmah. Disinilah kita dapat membuka tabir informasi dari huruf alif bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang, yaitu Rahman dan Rahim. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar selalu berakhlak dengan akhlak Allah yang maha kasih dan maha sayang, yang kasihnya tiada pilih kasih dan sayangnya tiada pandang sayang. Demikian seharusnya dalam mengurangi kehidupan di alam fana ini, sehingga mampu menemukan kedamaian dan kasih sayang dalam hidup baik dunia maupun akhirat kelak. Yang kedua, alif yang diposisikan untuk manusia. Ketika huruf alif kita posisikan sebagai makhluk ciptaan Allah, maka di atas alif akan ditemukan titik agung, yaitu Sang Maha Pencipta yang maha tinggi dan lagi maha agung, yang dalam bahasa Al-Quran dengan Al-A'liyu Al-Azimu, yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, rahmatnya melampaui segala sesuatu, dan nur cahayanya amat indah menerangi semesta. Allah maha tinggi dan maha agung. Kita boleh berusaha meraih kedudukan yang tinggi, mendapatkan ilmu yang banyak, dan memperoleh sejuta macam harta kekayaan. Akan tetapi semua itu berada dalam genggaman Allah. Keagungan ada di tangannya dan kemuliaan adalah miliknya. Dia bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Dia maha agung yang keagungannya tidak dapat dijangkau hanya dengan penglihatan mata jasmania, tetapi juga harus memfungsikan hanya dengan penglihatan mata batinia, sehingga kita dapat merasakan keagungannya. Dalam perjalanan hidup kita sudah terbiasa menggunakan mata fisik untuk melihat keluar diri kita, sehingga sulit merasakan keagungannya. Hal ini terjadi karena mata hati kita telah menjadi buta. Allah berfirman, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada dalam rongga dada. Untuk itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita agar senantiasa merenungkan ciptaannya, dan dalam perenungan yang menyelinap sampai ke relung hati, itulah akan ditemukan keagungannya. Pada bagian teratas huruf alif akan kita temukan titik atas yang merupakan bagian terdekat dengan titik agung, yang dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka hidup dengan penuh kedamaian dan kelak akan mendapatkan kenikmatan yang melimpah dalam surga sebagai wujud kasih sayangnya. Keadaan mereka digambarkan dengan kitab suci. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka berada dalam surga kenikmatan, berada di atas dipan yang bertahkan-tahkan emas dan permata, dikelilingi anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan, dan didampingi bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Begitulah indahnya kenikmatan yang akan diraih Al-Muqarrabun, sehingga pantaslah kiranya kita merebut posisi itu dengan cara memantapkan tauhid, mengikhlaskan ibadah, dan menyuburkan akhlak karimah. Pada bagian terbawah huruf alif dapat kita temukan pula titik bawah yang merupakan bagian terjauh dengan titik agung, yang dalam bahasa Al-Quran disebut asfala safilin.
itu pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang lalai. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa firman Allah, summa rodatnahu asfala safilina, adalah kembali ke tingkat pikun, yaitu manusia yang kal sehat telah hilang atau kembali seperti bayi yang baru lahir. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang kedudukan orang yang pikun. Pertanyaannya tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat selanjutnya, yaitu Al-Quran surat At-Tin ayat 95 ayat 6 yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal saleh sebelum pikun hilang akalnya akan mendapat pahala yang tidak putus-putus, hanya karena persoalan tidak berfungsinya akal sesuai kehendak Allah. Manusia bisa disertakan dengan seekor binatang ternak bukan dalam kapasitasnya sebagai bahan baku daging potong, tetapi kesetaraan itu dalam sikap dan tingkah laku dan dinilai kualitas hidup sebagai hamba Allah. Kita sebagai makhluk ciptaannya semestinya selalu bersyukur kepadanya yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Manakala syukur itu diabaikan, ketahuilah bahwa azab Allah akan datang. Syukur itu harus ditampilkan dalam bentuk sikap patuh dan tunduk kepadanya, karena semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan semua tunduk kepadanya. Dia berkuasa atas segala sesuatu, dan kekuasaannya tergambar dalam rekaman firman-Nya. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dilihat dari segi bentuk, alif adalah huruf yang berbadan tegak. Hal ini menandakan bahwa sebagai manusia kita harus teguh pendirian, yakni bisa diartikan dengan teguh dalam berakidah dan kuat dalam beriman. Juga bisa menunjukkan makna tegas, yakni tegas dalam membela kebenaran dan melawan kemungkaran, tegas untuk mengatakan sesuatu yang benar walaupun itu sangat pahit dan sebagainya. Selain itu, alif yang masuk dalam kategori ini adalah alif yang terdapat dalam lafal basmalah. Coba kita perhatikan dalam lafal basmalah, alif yang bermula berbadan tegak kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Hal ini menunjukkan bahwa alif sebagai manusia hadis baru, dan segala sesuatu yang hadis bila bersanding dengan yang qadim Allah, maka ia akan lebur, fana, dan menyatu dengannya. Dan hal ini biasanya terjadi kepada para ahli makrifat billah, karena mereka sadar bahwa sejatinya tiada sesuatu yang wujud di dunia ini kecuali Allah SWT. Dan dalam makom ini seseorang sudah bersama Allah dimanapun ia berada. Firman Allah SWT, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Alif dalam basmalah ini juga bisa diartikan bahwasanya sebagai manusia kita harus tawadhu terlebih kepada Allah SWT, karena hanya dialah yang berkuasa di dunia ini. Firman Allah, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian alif fa'il, yakni sang berada dalam isim fa'il semisal amilun, abidun, zakirun, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia wajib melakukan ikhtiar. Manusia harus melakukan sebuah usaha untuk mendapatkan sesuatu, karena Allah tidak merubah nasib hambanya sehingga mereka mau berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Firman Allah SWT, inna Allah la yukhayyiru ma biqaumin
hatta yukhayitu ma bin anfusihim. Selanjutnya adalah alif al-ibarah, yakni alif yang mengibaratkan seorang mutakalim seperti lafaz anna. Alif ini mempunyai makna bahwa manusia harus mempunyai sifat percaya diri, karena tanpa sifat percaya diri seseorang tidak akan mendapatkan kesuksesan, dan tanpa adanya sifat percaya diri maka jangan harap orang lain mau mempercayai diri kita. Dengan percaya diri manusia bisa lebih mengetahui hakikat dirinya sendiri, sehingga ia pun akan mengetahui wujud kebenaran mutlak. Ia akan mengetahui Tuhannya, karena sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sekarang ketika kita memandang huruf alif dengan pandangan yang jernih, akan kita temukan sisi kanan dan sisi kiri yang sama. Lalu kita sandingkan temuan itu dengan baca Al-Quran, maka kita akan mampu menangkap mutiara-mutiara indah yang nilainya sangat tinggi. Sisi kanan dalam Al-Quran disebut dengan golongan kanan atau Ashabul Yamin, yaitu hamba-hamba Allah yang taat dan patuh mengikuti ajarannya. Dan sisi kiri dalam Al-Quran disebut dengan golongan kiri, Ashabus Simal, yaitu hamba-hamba Allah yang mengingkari ajarannya. Dan disinilah netralitas huruf alif dapat kita temukan. Alif yang mempunyai arti mengasihi, maka sisi kanan dan sisi kiri keduanya mendapatkan kucuran kasih. Ketika alif kita terjemahkan dengan Allah, maka kasih Allah akan mengalir kepada manusia beriman, golongan kanan, dan juga mengalir kepada manusia kafir, golongan kiri. Semuanya menerima kasihnya sebagai wujud sifat rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Dan ketika huruf alif disambung dengan huruf lain, maka hanya dapat disambung ke arah kanan sebagai lambang kebenaran dan keadilan. Allah SWT akan selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan akan bertindak seadil-adilnya. Ia akan memberikan bahasa kebaikan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik dan berkiblat kepada kebenaran. Demikian pula sebaliknya, Allah akan memberikan balasan keburukan kepada hamba-hambanya yang melakukan keburukan dan berkiblat kepada kebatilan. Huruf alif yang hanya dapat disambung ke arah kanan sebagai lambang kebenaran dan keadilan memberikan informasi kepada kita bahwa pelakunya akan mendapatkan kenikmatan yang dapat mengantarkan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, huruf alif yang tidak dapat disambung ke arah kiri sebagai lambang kejahatan juga memberikan informasi kepada kita bahwa pelakunya akan diganjar dengan azab yang penuh penderitaan. Oleh karena itu, apabila kita masih cenderung ke arah kiri atau mungkin masih berada di sebelah kiri, segeralah berbalik dan berlari menuju ke arah kanan untuk menikmati hidangan Allah, yaitu hidayah, sehingga rahmat kasih sayangnya dua-duanya dapat kita raih, yaitu kasih sayangnya di masa kini dan masa mendatang sebagai kebahagiaan jangka panjang yang abadi di akhirat kelak. Kalau rahmat Allah belum kita rasakan, bukan karena rahmatnya yang terbatas, akan tetapi karena kita seringkali menutup rahmat itu. Ada sebuah ilustrasi, cahaya matahari dapat menerangi alam semesta, tetapi dalam hutan yang lebat, cahayanya dapat tertutupi oleh lebatnya dedaunan, sehingga pepohonan di bawahnya tidak tertembus cahaya. Hal itu terjadi bukan karena keterbatasan cahaya matahari, tetapi karena lebatnya dedaunan yang ada di hutan itu sendiri. Kalau kita belum merasakan adanya rahmat Allah, mungkin karena kita menutup diri, mungkin karena dosa-dosa kita masih selebat dedaunan di hutan, dan mungkin juga karena kita masih setia bergandengan dengan sifat hewani, sehingga rahmat kasih sayangnya tiada terasa. Maha benar Allah lagi maha luas ilmunya. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.